Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai tujuh turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas, dan seruan tentang hapus MBG makin menggema di kalangan guru honorer dan masyarakat. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wah parah. Kebohongan PGN makin terbongkar dan terang-terangan. Aliansi para guru honorer kembali turun ke jalan mendesak Presiden Prabowo untuk segera menghentikan MBG karena dinilai benar-benar tidak adil dan diduga menjadi ladang korupsi yang terang-terangan. Guru dan pegawai honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun mengaku kecewa dengan mendapatkan gaji yang tidak layak, sementara pegawai MBG mendapatkan gaji yang besar sampai diangkat statusnya menjadi pegawai P3K yang baru bekerja cuma beberapa bulan saja. Sementara itu, kebohongan Kepala PGN Dadan Hindayana akhirnya terbongkar. Sapi yang mau dipotong 19.000 ekor per hari ternyata cuma omong-omong doang alias bohong. Gila nggak disebotak ya. Ternyata berani-beraninya dia membohongi di presiden yang mengatakan akan memotong sapi sebanyak 19.000 ekor per hari. Ternyata itu cuma bohong. Pakai bilang ini kan seandainya, katanya. Tai lu seandainya. Udah jelas-jelas di depan presiden kau sampaikan dengan sadar dan sesadar-sadarnya, dan nggak ada di situ tuh kata seandainya. Malah bilang ini kan seandainya. Botak lu. Oke guys, tolong simak sampai selesai biar nggak gagal paham ya. Dan seperti videonya ini dia. Let's go. Pendatangnya akan memperhatikan masyarakatnya, hanya mementingkan mereka saja, tidak pernah memperhatikan kita. Lihat, kita telah dididik 6 bulan, betul. Sedangkan kita pengabdian kita ada yang 10 tahun, 15 tahun, ini kalah dengan yang 6 bulan. Kami tidak menuntut apa-apa, hanya ingin diakui dan dihargai, betul tidak? Iya, setuju. Izin. Sebelum kita bergerak, agak mundur sedikit. Mundur. Oke, kalau mundur kata sedikit. saya maju. Kalau kata saya mundur. Kalau kata saya berperang. Tapi hari ini kita tidak untuk berperang, menyampaikan aspirasi. Saya berharap ada pimpinan DPRD yang kita akan menyampaikan kepada para polisi. Kita adalah sama-sama warga negara. Sampaikan bunganya. Mohon Pak Kapolres. Izin juga perwakilan dari guru madrasah. Izin Ibu Polwan untuk hadir. Kami datang ke sini bukan apa-apa, tapi kami ingin menyampaikan sebuah aspirasi. Saya berharap dari Pemkot juga hadir. Menjaga Kapolres hadir, Pemkot hadir. Betul. Setuju. Menjaga Kapolres hadir, Pemkot hadir. Setuju. Betul. Saya minta juga dari DPRD hadir. Saya tidak butuh siapapun yang saya butuhkan adalah wali kota Tasikmalaya. Betul. Yes, mantap. Saya tidak butuh Pak Ade Hendar sebagai Kesbangpo. Betul. Tapi saya yang butuhkan adalah wali kota atau wakil wali kota. Setuju. Betul. Kita ingin mendengar langsung apa yang disampaikan oleh wali kota terhadap tuntutan kita, betul tidak Ketua? Nah, kita satu komando. Sebelum kita bergerak, kami mohon perwakilan dari guru-guru madrasah untuk menyampaikan bunga kepada Pak Kapolres. Bentuk aspirasi kita, apresiasi kita bahwa aksi kita tidak aksi radikal, tidak ada aksi jalanan, tapi aksi etika untuk menyampaikan Ya, mantap. Silakan. Terima kasih ini Pak Kapolres. Kemudian juga Ibu Polwan dikasihkan. Silakan. Ini bentuk aspirasi kita. Kemudian juga dari Pak Ade Hendar. Saya minta dari DPRD. Ada DPRD. Tolong. DPRD. Tolong. Kalau DPRD tidak ada menikah dengan beri ke DPRD. Saya minta DPRD hadir. Hargai kami. 5 tahun kemudian datang di Prabowo. Prabowo itu Abu Nawas. Ya sudah lah. Abu Nawas dikit-dikit. Ngapain? Udah tutup aja, ngapain sih? Masa orang ngambil untungnya jangan kegedean loh. Ya. 1000 porsi menu MBG di Wah, KDM pun juga akan bicara di sini ya. Ya kalau nggak mungkin ditutup aja SPPG-nya gitu. Nggak perlu pikir-pikir panjang. Ya setuju ya. Kalau nggak bisa lagi menyediakan menu yang baik buat anak-anak sekolah, ya nggak apa-apa. Ditutup aja, disuspend gitu. Beri teguran yang keras gitu. Jangan cuman seandainya aja gitu. Nah ini bagus ini ya. Ini adalah bentuk kekecewaan dari para guru honorer yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan ada yang 10 tahun lebih, tetapi malah mendapatkan perlakuan yang kurang tepat dari pemerintah. Sementara para karyawan MBG yang baru bekerja cuma beberapa bulan saja mendapatkan gaji yang gede dan diangkat statusnya menjadi pegawai P3K. Gila kan ya? Sementara para guru honorer atau pegawai-pegawai honorer yang telah bekerja mengabdi selama bertahun-tahun malah mendapatkan gaji yang tidak pantas, gaji yang tidak layak, di bawah Rp500.000 per bulan. Buat beli bensin aja kagak cukup itu. Jadi ya nggak apa-apa, pemerintah kalau nggak bisa
membuat MBG ini, program MBG ini bisa berjalan dengan baik, nggak apa-apa, digantikan aja dengan yang lain, atau kalau perlu diganti saja dengan uang biar lebih pantas gitu ya, biar lebih tepat sasaran gitu, ya nggak, biar nggak terkesan dihambur-hamburkan uang kita gitu, ya nggak. Dan di sini para guru pun juga menolak minum-minum MBG yang katanya sudah tidak layak lagi, banyak makan makanan mentah yang dikirim ke sekolah. Gila nggak tuh? Coba kita simak guys. Oleh guru di SMA 2 Pamekasan karena dianggap tidak layak dan masih mentah. Jadi ditolak. Tuh, gila nggak tuh? Untuk jatah Masa tiga iya? hari. Makanan mentah dikirimnya. Tempe, 2 potong tahu dan 1 lele mentah ini. Ya. Aduh. Ya, jadi untuk jatah 3 hari ini Alamak. SMA 2 menolak dengan tegas. Masa Oh, diturunkan? gila kali ini orang ya. Ya, ini buktinya. Masih mentah ya. Ini masih Oh mentah iya jadinya. iya iya, tuh lihat tuh masih mentah dikirimnya. Ini kan gila nih SPPG-nya ya. Ini harus ditutup, disuspend, dihentikan, dan kapan perlu orangnya ini diproses secara hukum gitu. Masa iya MBG, program pemerintah, program unggulan pemerintah dibikin seperti ini gitu? Ini disengaja atau gimana? Atau kehabisan minyak goreng buat masak gitu? Masa iya lele mentah, tempe mentah, tahu mentah dikirim sama anak sekolah? Emang mereka apaan gitu? Kocak ini ya. Memang keterlaluan nih para kera-kera MBG, apalagi terutama tuh SPPG-nya ya, benar-benar nggak becus kalian. Biadab nih memang. Oke lanjut. Ya. Bahkan kumis lelenya masih utuh. Ini yang sangat disesalkan oleh sekolah. Tidak layak untuk dibagikan ke siswa dan guru. Kenapa? Yang pertama, lele yang masih hidup ini Oh my diperkirakan jam 12 membusuk dan merusak ke yang lain. Jadi mohon maaf untuk dapur, sekolah bersikap demi keselamatan anak-anak. Kepala Badan Gizi Iya, Nasional menyebutkan kapan perlu suruh makan aja tuh oleh pegawai-pegawai yang panggil semua pegawai MBG itu, saksikan oleh mereka dan suruh makan oleh mereka biar mereka tahu rasa itu. Jangan asal-asalan ngasih makan sama anak sekolah. Kita aja di rumah itu benar-benar safety, benar-benar yang terbaik dikasih buat anak. Nah mereka malah ngasih asal-asalan, kan brengsek itu namanya. Keterlaluan itu memang SPPG-nya. Harusnya mereka ini SPPG-nya ditutup dan dicabut izinnya dan kapan perlu dipidanakan, diproses hukum gitu. Ini karena nggak malah dibiarkan kayak gitu. Kacau memang luar biasa MBG ini ya. Benar-benar tak tersentuh gitu. Oke lanjut. kasus keracunan MBG yang ribuan anak jadi tumbang itu masih dalam batas wajar katanya, karena kasusnya itu di kisaran 4.700, sedangkan porsinya seluruh Indonesia itu ada 1 miliar. Ini buat netizen jadi marah banget karena menyepelekan nyawa manusia. Aduh, botak. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Windayana meluruskan informasi yang beredar terkait Nah, kebutuhan ini. hingga 19.000 ekor sapi dalam program makan bergizi gratis. Ia menegaskan angka tersebut bukan kebutuhan nyata, melainkan sekedar simulasi perhitungan. Menurut Dadan, asumsi tersebut dibuat jika seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG secara bersamaan memasak menu berbahan dasar daging sapi. Dalam skenario itu, setiap SPPG diperkirakan membutuhkan 1 ekor sapi untuk sekali memasak. Ia menambahkan dalam praktiknya kondisi tersebut tidak terjadi karena menu MBG dirancang bervariasi dengan sumber protein lain seperti telur, ayam, dan daging. Nah, lalu kenapa dia mengatakan pada waktu itu berpidato ketika dengan Pak Prabowo secara terang-terangan dan sesadar-sadarnya kalau dia mengatakan mereka mengasih makan anak berupa ikan lele, 1 ekor lele 1 orang anak per hari, dan kalau masalah daging 1 ekor sapi 1 buat SPPG per hari. Dan artinya kalau ada 19.000 SPPG di seluruh Indonesia, katanya berarti ada 19.000 ekor sapi yang akan dipotong per hari, kata si botak si Dadan Windayana ini. Nah sekarang dia mengatakan malah ini kan seandainya pala lupe yang nih botak. Kalau ngomong tuh mikir dulu, ini presiden kau bohongin terang-terangan ini, Pak Prabowo gitu loh ya, kau bohongi terang-terangan gitu. Otak lu gimana tuh botak? Aduh gila. Coba kita lanjut guys. Kayaknya lah. Oke. Sebut 19.000 sapi di laporan ini ya, lihat. Tuh lele utuh diberikan, Pak. Coba dengar guys. Iya. Dan kemudian Pak kalau masak daging sapi, masak 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPPG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari
harus dipotong karena program makan bergizi. Ini kan pernyataan resmi, disampaikan oleh pejabat negara, dilaporkan langsung di hadapan Presiden. Didengar publik, angkanya jelas, 19.000 ekor sapi per hari untuk program makan bergizi gratis. Dan saat itu, tidak ada kata seandainya, tidak ada kata seandainya, tidak ada kata simulasi, tidak ada catatan kaki. Yang ada hanya satu pesan, MBG mengesankan. Makanya publik heboh. Sampai-sampai pakar angkat suara, termasuk dari UGM, yang mempertanyakan logikanya. Karena ini bukan angka kecil, ini keputusan berbasis data atau setidaknya seharusnya begitu. Tapi sekarang, gila, narasinya berubah. Katanya, itu cuma simulasi. Sekarang jadi seandainya. Di titik ini nih, yang jadi masalah bukan lagi sapi, tapi kredibilitas laporan. Bagaimana mungkin sebuah angka yang disampaikan di forum resmi, yang levelnya laporan ke Presiden, tiba-tiba turun derajat. Jadi hayalan. Wah, itu bukan turun derajat lagi kalau udah jadi hayalan. Kalau itu memang seandainya sejak awal, kenapa tidak disampaikan sebagai seandainya? Kenapa publik dibiarkan menangkap itu sebagai kebutuhan nyata? Benar. Ini bukan sekedar salah ucap, ini sesat dalam berargumen. Karena angka tanpa konteks di forum resmi bukan lagi simulasi, tapi framing. Benar. Nah, yang herannya Pak Prabowo malah mengiya-iyakan, malah mengangguk-angguk tanpa memeriksa ke lapangan gitu ya, tanpa mengevaluasi dulu, tanpa mengecek ke lapangan apakah benar ini terjadi apa tidak. Langsung mengiya-iyakan dan mengangguk-angguk dan mengapresiasi kinerja kepala bagian botak ini. Nah, rupanya ini cuma bohong doang, omong-omong doang, dan dia mengatakan ini kan cuma seandainya katanya. Dan mereka akan memberikan makan bervariasi, gak cuma daging aja tiap hari, tapi ada telur, ada ayam, ada ikan katanya. Nah, terus jadi katakannya 19.000 ekor sapi per hari yang akan dipotong tuh buat apaan? Buat siapa coba? Atau cuma buat nyenangin Bapak Presiden aja? Asal Bapak senang aja gitu? Ini Pak Prabowo yang dibohonginya. Ini harus Pak Prabowo harus tahu ini ya, bahwa beliau telah dibohongin oleh anak buahnya sendiri, kepala GBGR yang ditunjuk sebagai ahli gizi, padahal dia ahli serangga itu. Gila nggak tuh? Oke, lanjut. Sebenarnya yang paling jahat dalam MBG ini adalah pelaku penyedia menu MBG. Semuanya menipu Presiden, mulai dari Ketua Badan Gizi Nasional sampai ke bawah, semua menipu Presiden. Menu MBG, pisang 1 biji, kelengkeng 1 biji, sama roti. Apa ini? Harganya berapa itu? Kepolisian harus turun, harus melakukan penangkapan terhadap mereka yang markup menu MBG. Ini harus dilakukan proses hukum. Makan bergizi gratis, tapi menu yang disajikan pisang busuk, apel busuk, kelengkeng busuk. Makanya saya ingin Bapak Presiden melakukan evaluasi terhadap pengelola MBG ini, karena ini program utama. Setuju. Ada yang viral-viral, yang jelek-jelek, Badan Gizi simpan, karena itu teguran untuk SPG. Institusi yang terbuka, bahkan kita sudah mendapatkan nilai keterbukaan yang cukup tinggi. Semua orang berhak mengawasi seluruh menu yang dihasilkan oleh SPG, dan siapa saja yang mengevaluasi, diapresiasi oleh Badan Gizi Nasional. Jadi kalau ada yang viral-viral, yang jelek-jelek, Badan Gizi simpan, karena itu teguran untuk SPG. Oh, benar guys. Jadi kalau telah dilaporkan kepada GPGN, emang kalian tindak mereka, emang kalian penjarakan mereka, emang sudah berapa ekor? Bukan berapa ekor, emang sudah berapa orang yang kepenjarakan? Belum ada yang diproses dan belum ada pun yang dibahas tentang ini. Nggak ada satupun, jadi percuma aja kami melapor, ya nggak? Itu banyak kok berseliweran di media sosial, kan tinggal ngecek aja. Sudah banyak laporan melalui media sosial, tapi emang kalian proses? Nggak ada. Jadi percuma ngelapor, percuma nggak ngelapor ya nggak apa-apa gitu. Cukup masyarakat tahu kalau benar MBG ini bagus, tujuan pemerintah bagus, tapi pelaksanaan di lapangannya yang nggak bagus. SPPG-nya yang nggak bagus. MBG para karyawannya itu yang kagak benar gitu ya, mediakan menu buat anak sekolah. Programnya bagus, tapi yang pekerjanya yang tidak bagus, pelaksanaan di lapangannya yang nggak bagus gitu. Mau ngelapor sama siapa? Emang sudah diproses apa belum? Gila sebutannya. Oke, lanjut. Itu yang disebutkan oleh BGN kita. Jadi sebaiknya Bapak Ibu kalau ada ketidakberesan di dalam pelaksanaan MBG ini, silakan diviralkan saja. Dan kami sangat mendukung Bapak kalau memang ada tindakan dari negara, SPPG yang nakal, kami sangat mendukung. Dan kami berharap nggak sekedar ucapan, tetapi betul-betul dilakukan. Iya, benar. Gaduh sama sekali. Saya sedih banget kalau ada pejabat mengatakan, aduh yang keracunan itu cuma 0,000 sekian. Halo, ini bukan pabrik sepatu. Prof tahu nggak, bersih itu secara metafor juga apa? Bersih secara tata kelola, nggak ada korupsi. Begitu korupsi, problem besar kita di MBG adalah hilangnya, tidak adanya. Bukan cuma misi, monitoring, evaluasi, dan supervisi. Karena kita tuh kelihatannya butuh duit, bukan kesehatan. Temennya ambil kasih jabatan, saudaranya diambil kasih jabatan, ultra proses diandaikan bahwa yang di dalamnya ada 5 atau lebih imbuhan-imbuhan
Tuhan yang tidak biasa kita pakai, ditujukan untuk kecanduan, sengaja ditujukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Itu hanya Tuhan yang tahu itu ayam beneran apa enggak. Itu banyak pejabat mengatakan itu belum tentu benar. Laporkan saja kalau memang menunya. Laporkan tapi harus lengkap dengan fotonya, menunya jenisnya apa, perkiraan harganya berapa. Maka nanti wajib kepala SPPG mengajukan pembayaran sesuai dengan nilainya itu. Jadi tidak dibayar 10.000. Kalau dia hanya temuannya 8.000, harganya maka 8.000. Kalau tidak, maka nanti akuntannya sama kepala SPPG-nya bisa dikenai tindak pidana korupsi karena melebihi biaya yang diberikan kepada penerima manfaat. Laporannya kepada Gizi Nasrul kan ada portal laporan juga, ya ada portal laporan yang bisa dibuka secara online. Kalau bangsa kita isinya orang-orang penakut, ya kan? Tenggelamkan. Iya, benar. Jika ada SPPG atau dapur-dapur MBG-nya yang kagak benar di dalam menjalankan tugasnya, membuat minum-minum makanan yang tidak sesuai SOP, dilaporkan saja sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, jadi setelah kami melapor sebagai masyarakat ini ya, sebagai masyarakat awam gitu loh ya, sebagai anak kami penerima manfaat, tapi yang diterima tidak layak untuk dimakan. Terus kami melapor nih ya, ini ceritanya lewat. Terus kami melapor, apakah akan diproses, apakah mereka akan dipenjarakan, atau mereka akan diberi sanksi tegas gitu ya, berupa denda atau dapurnya tuh ditutup permanen gitu ya. Apakah benar kayak gitu? Jadi kita bingung. Ya katanya dugaan korupsi, tetapi hingga hari ini belum ada satupun pembahasan tentang dapur-dapur MBG yang dipenjara. SPPG-nya belum ada, atau kerabat MBG-nya belum ada satupun di penjara. Nah, jadi kalau kami melapor ya percuma kami melapor gitu. Dan nggak melapor pun itu sudah banyak di media-media sosial berseliweran aduan dari masyarakat tentang menu-menu MBG yang kagak bener. Ada yang mentah, ada yang berulat, ada belatungnya gitu. Dan hingga hari ini itu data telah menyampaikan 33.000 anak yang keracunan MBG. Gila nggak tuh? Dan pemerintah malah menutup mata, malah membandingkan angka statistik segala dengan sekian miliar, dengan sekian puluh ratus juta jumlah penduduk. Aduh, gila. Itu nyawa, bukan angka statistik. Kacau lah memang pokoknya. Oke guys, yang setuju MBG diganti dengan uang atau dibubarkan saja, tolong komen di bawah ya. Dan ini reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.